Dewa Perang Ye Shikai. Bab 876. Tuan Ye, Anda di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Ketika aku menoleh, ternyata itu adalah Dongfang Lian. Guru Dongfang, itu Anda. Jawab Ye Shikai. Saya masih harus berterima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Dongfang Lian menyerahkan makanan yang baru dipanggang di tangannya kepada Ye Shikai dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Itu hal kecil, hanya sepotong kue. Ye Shikai menggigit steak itu. Dia tidak menyangka keterampilan memasak Dongfang Lian begitu baik. Guru Dongfang, Anda masih sangat muda, tetapi Anda sudah menjadi dokter. Sungguh menakjubkan. Ye Shikai makan daging dan mereka berdua mulai mengobrol. Sejujurnya, dia menjadi dokter pada usia 24 tahun. Orang normal pada usia ini pasti hanya menempuh pendidikan magister. Saat aku kecil, aku lompat kelas. Oh, tidak heran. Ye Shikai mengangguk. Mereka yang bisa melompati kelas saat mereka masih muda semuanya adalah anak ajaib. Melihat penampilan Dongfang Lian yang pendiam, dia seharusnya sama seperti Su Qingyu sebelumnya, seorang gadis baik yang gemar membaca. Saya lihat kungfu yang kamu lakukan tadi sepertinya bukan keterampilan bertarung militer. Setelah mendengar ini, Ye Shikai tercengang. Dongfang Lian yang tadinya lemah, kini bisa melihat hal ini. Memang, Ye Shikai tidak menggunakan keterampilan bertarung militer sekarang, tetapi sanda. Tunggu sebentar, barusan. Ye Shikai menggunakan kekuatan internalnya dan kecepatannya sangat cepat. Bagaimana Dongfang Lian melihatnya dengan jelas? Mustahil. Bahkan teman sekelas laki-laki tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas, tetapi Dongfang Lian tidak hanya melihatnya dengan jelas, tetapi juga menyadari bahwa ini bukanlah teknik bertarung militer. Ye Shikai tiba-tiba terkejut. Siapa Dongfang Lian ini? Ye Shikai langsung menjadi waspada. Apa identitas Dongfang Lian ini? Mungkinkah dia juga seorang kultivator? Tuan Ye, mengapa Anda menatapku seperti itu? Dongfang Lian berkata dengan agak malu. Ye Shikai menyadari kesalahannya dan segera memalingkan kepalanya. Ya, benar. Dia hanya sanda biasa. Bagaimanapun, dia seorang gangster. Cukup dengan melukai dan menjinakkannya. Ye Shikai berkata cepat. Oke. Dongfang Lian mengangguk. Ahem, Guru Dongfang, apa lagi yang akan disertakan dalam kegiatan berkemah ini? Ye Shikai segera mengganti topik pembicaraan, bermaksud bertanya secara tidak langsung. Ada api unggun, ngobrol, menjelajahi gua, dan hal-hal seperti itu. Apakah berbahaya jika menjelajahi gua itu? Ye Shikai tampak ragu. Tampaknya belum ada gua yang dikembangkan sepenuhnya di gunung perkemahan itu, yang berarti masih ada potensi bahaya. Tidak, ada petugas keamanan khusus di kamp, dan kegiatan penjelajahan gua bersifat sukarela. Jika ada siswa yang tidak mau ikut, kami tidak akan memaksa. Dongfang Lian menjelaskan. Baiklah, kalau begitu, terima kasih atas perhatianmu, Guru Dongfang. Qingqing suka membuat masalah, aku khawatir sesuatu akan terjadi. Ye Shikai tersenyum canggung. Siapapun yang mengurus adik ipar ini, umurnya akan diperpendek. Tentu saja. Mahasiswa Su memiliki nilai yang sangat bagus dan dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri di masa mendatang. Para pimpinan perguruan tinggi sangat optimis terhadapnya. Dongfang Lian mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan berkata, Tuan Ye, mari kita bertukar WeChat. Baiklah, tentu saja. Ye Shikai tidak menolak. Sebagai catatan tambahan, di Universitas Yenching, merupakan suatu kehormatan untuk mendapatkan WeChat Dongfang Lian. Belum lagi Dongfang Lian yang berinisiatif memberinya WeChat. Dongfang Lian mengambil ponsel Ye Shikai, menekan beberapa tombol di atasnya, lalu mengembalikannya kepada Ye Shikai. Karena penasaran, Ye Shikai melihat-lihat lingkaran pertemanannya. Pada dasarnya tidak ada postingan, apalagi komentar. Tampaknya Dongfang Lian tidak menambahkan banyak orang ke WeChat-nya. Itu benar. Dia tidak terlihat seperti orang yang biasa-biasa saja. Ye Shikai merasa terhormat mendengarnya. Mungkinkah Dongfang Lian telah menyukainya, atau tergila-gila dengan seni bela diri heroikku? Ahem, sepertinya dia sedang melamun. Guru Dongfang, apakah Anda penduduk asli Yanjing? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, saya dari Jiangnan dan belum lama tinggal di Yanjing. Oh, Jiangnan, itu tempat yang bagus. Ye Shikai mengangguk. Saya punya seorang senior yang juga tinggal di Jiangnan. Benarkah? Kalau begitu, kamu juga pernah ke sana. Tentu saja, tapi dia tidak pergi ke kota Jiangnan,
melainkan ke pegunungan. Ye Shikai menjelaskan, orang tua itu tinggal menyendiri di pegunungan. Benarkah? Ternyata Tuan Ye juga sedang menjalani jalan pengasingan. Dongfang Lian tiba-tiba tertawa, kupikir hanya barang antik tua yang bisa menyentuh benda-benda itu. Berbicara tentang itu, praktik kultivasi mungkin tampak seperti fantasi bagi orang awam, seperti halnya orang-orang zaman dahulu yang melakukan kultivasi untuk mencapai keabadian. Semua orang percaya pada sains, yang juga memberikan perlindungan tak terlihat bagi para praktisi. Jika kebanyakan orang tidak percaya pada kultivasi, maka sekalipun seorang kultivator berdiri di hadapan mereka, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengenalinya. Dongfang Lian juga tampaknya tidak percaya pada kultivasi. Guru Dongfang, mereka seharusnya sudah selesai makan. Ayo kembali ke perkemahan. Ye Shikai berkata setelah melihat arlojinya. Oke. Hari segera menjadi gelap. Saat ini, salju sudah mulai turun di Yanjing, dan cuaca di pegunungan bahkan lebih dingin. Akan tetapi, hal ini jelas tidak memengaruhi minat semua orang. Di pesta api unggun, para siswa bernyanyi dan menari, tetapi Ye Shikai tidak tertarik dengan itu. Dia hanya menonton dalam diam dari samping. Dia punya firasat buruk tentang kegiatan berkemah ini. Paman, minumlah. Han Ruoyao menyerahkan gelas anggur. Ye Shikai mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Wah, birnya dingin sekali. Saya tidak tahu apakah itu dibeli dari toko atau didinginkan oleh udara dingin. Kalau diminum saat cuaca seperti ini, saya yakin perut Anda akan sakit. Cukup. Cuacanya dingin. Ye Shikai menghembuskan napas yang diselimuti kabut. Jangan menangis karena sakit perut. Aku masih harus membawamu ke rumah sakit. Tidak mungkin, cepatlah kemari. Han Ruoyao menarik Ye Shikai ke api unggun. Para siswa ini sangat suka bermain. Tempat ini seperti lantai dansa di bar. Dari mana kamu membawa anggur ini? Ye Shikai menyesapnya dan ternyata itu adalah vodka, yang cocok untuk menghangatkan tubuh di cuaca dingin. Itu membuat tenggorokannya hangat dan terasa sangat nyaman. Teman sekelasku yang membawakannya kepadaku. Ngomong-ngomong, di mana gurumu Dongfang? Ye Shikai melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Dongfang Lian. Huff, dasar kakak ipar Bao, beraninya kau mengincar guru Dongfang. Pada saat ini, Su Ziqing tiba-tiba berjalan mendekat dan menendang pantat Ye Shikai. Gadis bodoh, apakah kamu gila? Ye Shikai berbalik dan melihat wajah Su Ziqing memerah dan sebotol anggur di tangannya. Ya ampun, berapa banyak alkohol yang kamu minum? Ye Shikai bergegas maju dan memberinya pil mabuk yang disiapkan oleh Ziyun. Gadis kecil ini benar-benar pembuat onar. Ye Shikai berkata tanpa daya kepada Han Ruoyao, Yao Yao, suruh Qingqing ke tenda untuk beristirahat. Hari ini sudah cukup larut, cepatlah tidur. Bab 877. Jangan khawatir, Paman, serahkan Qingqing padaku. Dia tidak bisa minum banyak, tetapi dia tidur sangat nyenyak. Begitu dia jatuh ke tempat tidur, bahkan petasan pun tidak bisa membangunkannya. Ye Shikai dan Han Ruoyao bekerja sama untuk membawa Su Ziqing ke dalam tenda, dan sisanya diserahkan kepada Han Ruoyao. Hal-hal seperti menanggalkan pakaian. Bagaimana Ye Shikai bisa menontonnya? Masih ada sekelompok mahasiswa yang minum di luar. Sebenarnya, belum terlalu malam, tapi Su Ziqing sudah minum terlalu banyak, jadi dia harus istirahat dulu. Guru, apa nama jurus yang Anda gunakan hari ini? Jurus tanpa bayangan Fosan, benar. Ye Shikai berjalan ke tengah-tengah teman sekelasnya. Karena ia berhasil melawan para perusuh di pagi hari, Ye Shikai didewakan oleh teman-teman sekelasnya. Beberapa orang bahkan ingin menjadi muridnya. Ini jauh lebih menarik daripada menonton pertandingan sanda. Apa itu Fosan Shadows Kick? Kamu pasti sudah membaca terlalu banyak novel. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Dikatakan bahwa semakin besar kemampuan seorang kultivator, semakin besar pula tanggung jawabnya. Mereka memiliki kekuatan dan kecepatan yang melampaui orang biasa, namun sebenarnya tingkat bahayanya juga tidak terbayangkan bagi orang biasa. Guru, terima kasih atas pertolonganmu hari ini. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Seorang teman laki-laki menyodorkan segelas anggur, Guru, saya bersulang untukmu. Baiklah, baiklah, berhenti memanggilku Tuan. Aku tidak jauh lebih tua darimu. Ye Shikai merasa tidak wajar ketika mendengar mereka memanggilnya, Tuan. Mereka akhirnya membuatnya terdengar tua. Kalau begitu panggil aku Kakak Ye. Ayo, mari bersulang untuk Kakak Ye. Bagus. Setelah mengobrol dengan teman-teman sekelasnya itu sebentar,
Ye Shikai benar-benar merasakan adanya kesenjangan generasi. Apakah benar-benar karena usia? Atau lebih baik menjadi muda? Setelah mencari di sekitar kamp, Ye Shikai tidak dapat menemukan Dong Fanglian. Saat itu sangat gelap, aku bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi padanya. Sejujurnya, hari ini Ye Shikai tidak bertanya pada Dong Fanglian bagaimana dia bisa melihat gerakannya dengan jelas, karena dia juga ingin mengetahui rahasia Dong Fanglian. Guru Dongfang, apakah Anda di sana? Ye Shikai berteriak keras. Pada saat ini, resleting tenda di bagian belakang dibuka perlahan dan sebuah kepala menyembul keluar. Ye Shikai berbalik dan melihat bahwa itu adalah Dong Fanglian, yang mengantuk dan bahkan tidak mengenakan kacamata berbingkai hitam. Tampaknya dia belum bangun. Apakah ada yang salah, Tuan Ye? Dong Fanglian bertanya dengan lembut setelah melihat siapa yang datang. Nada bicaranya sangat ringan. Ternyata dia baru saja bangun tidur. Tampaknya dia dibangunkan oleh suara Ye Shikai. Maaf, Guru Dongfang, saya tidak bisa menemukan Anda di kamp dan saya khawatir terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, jadi. Ye Shikai berulang kali meminta maaf dan berkata dengan canggung. Aku tidak menyangka kamu akan tertidur. Benar sekali. Aku minum anggur dan merasa lelah hari ini, jadi aku tidur lebih awal. Dong Fanglian menjelaskan. Dia tampak sangat mengantuk. Ye Shikai segera memintanya untuk tidur. Ini sungguh canggung. Hei, Paman, kamu datang ke tempat Guru Dongfang, tidak mungkin. Pada saat ini, Han Ruoyao datang dari belakang dan melihat Ye Shikai datang ke tenda Dong Fanglian, berpikir bahwa dia akan melakukan hal semacam itu. Hehe, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya datang untuk menemui gurumu. Aku tidak menyangka dia sudah tidur lebih awal. Ye Shikai menjelaskan dengan cepat, kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya sendiri nanti. Jadi begitu. Baiklah, Yao Yao, ayo kita ke sana dan bicara. Ye Shikai menunjuk ke meja kayu di kejauhan, jangan bangunkan Guru Dongfang. Yanjing, Biro Keamanan Nasional. Bagaimana? Seberapa efektif obat yang sudah dibuat? Jin Li memandang orang-orang di ruang isolasi yang telah disuntik dengan obat HST. Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari laboratorium NSA menyuntikkan penawar racun kepada mereka. Sel HST dalam tubuh berangsur-angsur menghilang. Dengan kecepatan ini, pasien akan sembuh dalam seminggu. Tianjing melapor ke Jin Li. Jadi, itu berhasil. Jin Li berkata dengan gembira ketika dia mendengar ini. Kurasa begitu. Berkat ramuan yang dibawa Tuan Ye, mutasi mereka tertunda. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Ya, benar. Dalam kasus ini, penawarnya berhasil. Hebat sekali. Jin Li menarik napas panjang lega. Mampu menyelamatkan begitu banyak orang, ini adalah hasil terbaik. Ya, dan dengan penawar ini, kita tidak perlu khawatir tentang Mothman. Ramuannya berhasil, dan Tianjing sangat gembira. Penawar racun ini berguna bagi Mothman yang belum bermutasi sempurna, lalu apakah akan efektif juga bagi Mothman yang sudah terlanjur bermutasi? Inti dari penawarnya adalah untuk membunuh sel HST yang bermutasi, jadi secara teoritis, itu akan menjadi racun bagi Mothman. Ngomong-ngomong, awalnya aku ingin dia bergabung dengan Biro Keamanan Nasional, tapi dia menolak. Jin Li dan Tianjing memiliki pendapat yang sama tentang Ye Shikai. Dia sangat cakap, jujur, dan adil. Jika mereka dapat memenangkannya, kekuatan Biro Keamanan Nasional akan meningkat pesat. Sayangnya semua ini ditolak oleh Ye Shikai. Direktur Jin, mungkin setiap orang punya aspirasi masing-masing. Kalau dia tidak datang, kita tidak bisa memaksanya. Tapi untungnya, dia tidak akan menjadi musuh kita. Tianjing tidak punya pilihan. Dia telah meminta bantuan Ye Shikai berkali-kali sebelumnya, yang mana telah menguras semua popularitasnya dan membuat Ye Shikai sangat jijik. Tidak ada gunanya meminta Shenwu untuk merekrutnya terakhir kali. Dia bertekad untuk tidak bergabung. Ngomong-ngomong, bukankah kita membiarkan manusia ngengat kabur saat kita membersihkan area itu terakhir kali? Apakah ada jejaknya? Jin Li terus bertanya. Tidak, belum ada kabar sampai sekarang. Kurasa, jika Bos Xing tidak menangkapnya, maka dia pasti punya cara untuk memanggil kembali manusia ngengat. Jawab Tianjing. Sialan, sepertinya manusia ngengat ini tidak akan berhenti kecuali kita menangkap Bos Xing sendiri. Wajah Jin Li tampak serius. Sejujurnya, sebelum manusia ngengat muncul, lawan terkuat yang dihadapi Biro Keamanan Nasional adalah dewa. Akan tetapi,
manusia ngengat ini adalah setengah manusia dan setengah binatang, dan dia sangat kuat. Dia bukan saja merupakan ancaman potensial bagi Yanjing, tetapi begitu dia terbongkar, hal itu akan menyebabkan kegemparan di opini publik. Baiklah, Bos Xing adalah kanker Yanjing. Lain kali kita bertemu, kita harus membasminya. Tianjing berkata dengan kejam. Yun Cheng, Sekte Gu. Gerakan kudanya, skakmat. Uyan meletakkan bidak catur di tangannya dan menatap Dugu Tianke di seberangnya dengan bangga. Bagaimana, senior? Aku sudah membunuhmu. Uyan sangat bangga. Ini adalah pertama kalinya dia mengalahkan Dugu Tianke. Haha, gadis Uyan, kemampuan caturmu telah meningkat. Dugu Tianke berkata sambil tersenyum, tapi, perhatianku tadi teralihkan. Senior, kamu tidak akan kalah. Jadi buatlah alasan saja. Uyan mengira Dugu Tianke sedang membuat alasan dan memutar matanya. Haha, Nona, aku baru saja menghitung dengan jariku bahwa dia akan mendapat masalah di Yanjing. Kenapa, kamu masih tega terus bermain catur? Begitu dia selesai berbicara, bidak catur di tangan Uyan terjatuh ke tanah. Bab 878. Uyan menatap papan catur dengan tatapan serius di matanya, dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dugu Tianke dapat meramal, tetapi dia bukan seorang penipu. Uyan mengenalnya luar dalam. Jika ini benar, maka... Bagaimana menurutmu, Uyan? Apakah kamu ingin bermain catur lagi dengan kami? Dugu Tianke adalah seekor rubah tua. Meskipun Uyan dewasa untuk usianya, dia tetaplah gadis berusia 18 tahun. Kalau menyangkut perasaan, dia hampir transparan di mata Dugu Tianke dan tidak bisa menyembunyikan pikirannya sama sekali. Senior, ini benar. Nada bicara Uyan serius, seolah dia masih berpegang pada secercah fantasi. Saya tidak berbohong kepada Anda. Dia ada di Yanjing dan sesuatu yang besar akan terjadi. Dugu Tianke mengembalikan bidak catur itu, namun mendapati Uyan berdiri di sana dengan linglung, tidak bergerak. Senior, bisakah Anda lebih spesifik? Uyan tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia peduli pada Ye Shikai, terutama jika menyangkut keselamatan hidupnya. Haha, rahasia surga tidak bisa diungkapkan, Uyan, aku sudah berada di bawah tekanan besar untuk memberitahumu semua ini. Dugu Tianke menunjukkan rasa malu. Wajah Uyan penuh garis-garis hitam. Dilihat dari usianya, dia adalah seorang wanita muda dan dia tidak akan percaya semua yang dikatakan Dugu Tianke. Terlebih lagi, rahasia surga tidak dapat diungkapkan, sungguh aneh. Namun, ramalan Dugu Tianke memang akurat, dan dia memang seorang master yang tidak suka memamerkan kemampuannya. Adapun mengapa dia tidak mengatakan sesuatu yang spesifik, mungkin dia mempunyai ide dan kekhawatirannya sendiri. Baiklah, kalau begitu beritahu aku kapan bencana itu akan terjadi, itu seharusnya tidak masalah. Uyan terus bertanya. Dalam waktu dekat. Cek, sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Uyan mendorong papan catur itu, berdiri dan meninggalkan ruang tamu, sambil tampak cemas. Hei, gadis Uyan, kamu tidak ingin bermain catur lagi. Tidak lagi, bermainlah sendiri. Ketika Dugu Tianke berbalik, Uyan telah menghilang tanpa jejak. Hei, gadis kecil ini benar-benar jatuh cinta pada anak laki-laki itu. Dugu Tianke tiba-tiba tersenyum, apa arti cinta di dunia ini? Cinta membuat orang tetap bersama seumur hidup dan mati. Tuan, kepala sekolah telah memerintahkan kami untuk meminta maaf atas keramah tamahan yang kurang. Ini makan siang, silakan dinikmati. Pada saat ini, dua murid Sekte Gu datang membawa beberapa piring dan menyerahkan makanan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku kesini hanya untuk makan gratis. Anggur yang enak dan makanan yang enak sudah cukup. Dugu Tianke tertawa dan mulai makan dan minum sepuasnya. Yanjing, gunung berkemah. Setelah semalam suntuk bersenang-senang, saat api unggun perlahan padam, matahari terbit dari timur. Malam di gunung sangat dingin. Untungnya, Ye Shikai membawa pakaian hangat. Ngomong-ngomong, gadis nakal Su Ziking mabuk tadi malam. Sebelum pergi, Su Qingyu baru saja memperingatkannya untuk tidak mabuk. Kakak ipar, saya hanya minum sedikit tadi malam. Su Ziking bangun pagi-pagi dan cepat-cepat bersikap genit terhadap Ye Shikai, berharap dia akan menunjukkan keringanan hukuman. Tidak, aku harus memberitahu adikmu, dasar jalan kecil, beraninya kau mabuk begitu. Ye Shikai tampak begitu keras hati, dia melihat sekelilingnya dan tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Lalu dia berkata dengan lembut, jika kalian tidak datang ke sini sebagai satu kelompok,
aku pasti sudah menyeret kalian kembali sekarang. Kakak ipar, tidak bisakah kau tidak minum lain kali? Jika kau memberi tahu adikku, maka kau juga akan bertanggung jawab. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghargaiku? Kau, oh, lupakan saja, jangan lakukan itu lagi. Kamu Shike tidak berdaya. Saat pesta api unggun tadi malam, Su Ziqing terbang ke sana kemari bagaikan kupu-kupu. Mustahil untuk mengawasinya. Dia benar-benar disalahkan tanpa dosa. Guru Dongfang, saya benar-benar minta maaf karena mengganggu Anda tadi malam. Ye Shike berjalan mendekati Dongfang Lian dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Tidak apa-apa, Tuan Ye hanya memikirkan keselamatan. Dongfang Lian tersenyum lembut. Ngomong-ngomong, Guru Dongfang, apa yang akan kita lakukan hari ini? Ye Shike bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah membuat sebuah panduan. Dongfang Lian mengeluarkan peta terlipat dari tasnya. Itu adalah pengenalan terperinci tentang perkemahan di gunung dan beberapa jadwal waktu untuk kegiatan berkemah. Dia juga menandainya dengan catatan tempel dan stabilo. Suhu dan kelembapan saling terkait. Guru Dongfang, Anda benar-benar perhatian. Ye Shike berkata sambil tersenyum. Dia membuat banyak tanda pada peta lipat ini, dan ada juga pengingat darurat jika terjadi bahaya, agar kita selalu siap sedia. Karena saya seorang penghobi perjalanan dan sering bepergian, sekolah mempertimbangkan hal ini dan membiarkan saya memimpin tim. Dongfang Lian berkata sambil tersenyum, dan Ye Shike mengembalikan peta terlipat itu. Jadi, kita akan pergi panjat tebing sore ini, kan? Itu benar. Apa, saudara ipar, Guru Dongfang, kita akan panjat tebing. Pada saat ini, Su Ziqing dan Han Ruoya muncul entah dari mana. Qingqing, panjat tebing cukup berbahaya. Menurutku kalian. Tidak, kakak ipar, aku bukan anak kecil. Panjat tebing adalah yang paling menyenangkan. Guru Dongfang, aku ingin ikut. Su Ziqing adalah orang yang suka bersenang-senang, jadi dia segera mendaftar. Kalau begitu, aku juga akan mendaftar. Han Ruoya juga setuju. Ini alam liar, bukan dinding panjat di sekolah. Itu berbahaya. Tuan Ye, jangan khawatir. Ada langkah-langkah keamanan di sini. Selain itu, saya melihat teman sekelas Su dan Han sangat antusias, jadi biarkan mereka berpartisipasi. Dongfang Lian juga memberi saran dari samping, dan Ye Shike menyetujuinya. Lagi pula, dengan adanya kakak iparku di sini, apa yang perlu kutakutkan? Su Ziqing bergumam. Sayangnya, cepat atau lambat, aku akan dibunuh olehmu. Ye Shike ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Gadis semacam ini pasti akan membuat keributan besar kalau tidak dipukuli di rumah selama 3 hari. Anak-anak tampak sangat aktif dan semuanya maju untuk mendaftar. Ada beberapa gadis juga. Karena mereka di sini untuk berkemah dan menjelajah, jika mereka mundur karena bahaya sekecil apapun, mereka sebaiknya tidak usah datang. Kali ini, kita akan mendaki dari lereng gunung ke kaki gunung. Ada tali pengaman di sisi gunung, dan siswa yang turun juga harus mengikat tali pengaman. Dongfang Lian membawa semua orang ke lereng gunung. Berbeda dengan panjat tebing sebelumnya, kali ini mereka memanjat dari atas ke bawah. Guru Dongfang, apakah ada bahaya? Sepertinya sangat dalam di sini. Ye Shike menunduk. Itu tak berdasar dan dia tidak tahu seperti apa di sana. Jangan khawatir, Tuan Ye, ada petugas keamanan dari KAM di sini. Dongfang Lian berkata lagi. Kali ini Su Ziqing menjadi sedikit tidak sabar, mengira Ye Shike takut ketinggian. Kakak ipar, kamu ribut terus. Aku turun dulu ya. Su Ziqing mengenakan helm pengaman dan ingin segera turun. Tunggu sebentar, teman sekelas Su, biar aku tunjukkan dulu. Dongfang Lian berjalan mendekat dan memimpin. Guru Dongfang, harap berhati-hati. Melihat ini, Ye Shike mulai khawatir. Dongfang Lian tampak sangat lemah, bagaimana dia bisa memanjat batu. Bab 879. Kakak ipar, lihatlah betapa takutnya dirimu. Guru Dongfang sudah turun, tetapi kamu masih di sini dan takut akan segalanya. Apakah kamu terlihat seperti laki-laki? Su Ziqing mengira Ye Shike takut ketinggian dan tak dapat menahan diri untuk mengejeknya. Guru, apakah Anda takut ketinggian? Semua orang membicarakannya, tetapi tak seorang pun mengatakan apa yang dikatakan Su Ziqing. Bagaimanapun, kekuatan Ye Shike sudah ada sebelumnya. Mereka mungkin menduga bahwa seseorang sekuat Ye Shike pasti memiliki beberapa kekurangan, seperti Sun Wukong yang tidak bisa berenang.
Tidak, tidak, tidak. Aku cuma memikirkan keselamatan. Ye Shikai menjelaskan. Baiklah, kakak ipar, aku turun dulu. Su Ziking mengenakan pakaian keselamatan dan mulai turun dengan bantuan staf kamp. Paman, aku juga mau turun. Han Ruoyao mengikutinya dari dekat, tetapi dihentikan oleh Ye Shikai. Lupakan saja, aku pergi dulu. Sejujurnya, aku sangat khawatir. Ye Shikai menunduk. Terlalu tinggi dan ada pepohonan di bawahnya. Jika lengan pendaki menjadi lemah, akan sulit untuk turun. Dia harus memastikan keselamatan Su Ziking. Ye Shikai mengenakan perlengkapannya dan menuruni batu selangkah demi selangkah. Wow, begitu dia memanjat, Ye Shikai akhirnya mengerti ketinggian tebing itu. 10 menit kemudian, masih tak berdasar, tetapi masih ada jarak ke puncak. Kakak ipar, aku sedikit lelah. Pada saat ini, suara Su Ziking datang dari bawah Ye Shikai. Dia tampak sedikit cemas, bahkan sedikit menangis. Gadis ini, sekarang dia tahu bahwa panjat tebing sangat menuntut fisik. Tadi dia tidak takut, tapi sekarang dia melayang di udara, dia pasti takut. Qingqing, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Ye Shikai baru saja bergerak ketika tiba-tiba terdengar guntur yang keras di langit. Ledakan. Ya ampun, aku tidak mungkin sesial itu. Ye Shikai menatap ke langit. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Apa yang sedang terjadi? Kakak ipar, aku benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saat ini, Su Ziking menjadi semakin cemas, dan dia bahkan ingin menyerah. Ada guntur yang keras, tetapi hujan sedikit. Ya Tuhan, tolong jangan turun hujan. Tiba-tiba setetes hujan jatuh ke wajahnya, dan gerimis mulai turun dari langit. Kali ini, Su Ziking bahkan lebih ketakutan. Dia memeluk erat kedua kakinya dan berbaring di dinding batu, tidak berani bergerak sedikit pun. Qingqing, aku akan segera ke sana. Ye Shikai meminta Su Ziking untuk tetap di tempatnya, lalu perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya ke bawah dan datang ke sisi Su Ziking melalui tali pengaman. Ayo, Qingqing, berikan aku tanganmu. Ye Shikai mengulurkan tangannya, mencoba meraihnya, tetapi ada jarak di antara mereka. Hujan semakin deras. Hujan menghantam batu-batu, membuat dinding batu menjadi sangat licin. Di sana tumbuh lumut, jadi sangat licin. Bahkan jika Anda menginjaknya, Anda akan terpeleset jika tidak berhati-hati. Ye Shikai mencoba beberapa kali tetapi gagal. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan tali dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya dengan keras ke Su Ziking. Qingqing, pegang tali itu erat-erat dan ikat di tubuhmu, teriak Ye Shikai. Sehat. Ye Shikai sangat cemas. Saat ini, gerimis di langit telah berubah menjadi hujan lebat. Ye Shikai basah kuyup, begitu pula Su Ziking. Meski jaketnya kedap air, hujan tetap saja membasahi leher mereka. Saat itu musim dingin, dan hujannya sedingin es. Setelah waktu yang lama, anggota tubuh Su Ziking mulai terasa mati rasa. Melihat Su Ziking mengikatkan tali di tubuhnya, Ye Shikai menghela napas lega. Apa yang Anda takutkan pasti terjadi. Konon katanya panjat tebing itu berbahaya. Su Ziking tampak takut. Gadis ini pasti sangat menyesalinya. Kakak ipar, Guru Dongfang sepertinya hilang. Pada saat ini, Su Ziking mengatakan sesuatu, dan Ye Shikai menyadari bahwa Dongfang Lian, yang seharusnya berada di bawah, telah hilang. Tali pengaman di bawahnya kosong, dan tidak ada jejak siapapun. Mungkinkah Dongfang Lian sudah jatuh? Apa? Seru Ye Shikai. Saat itu sedang hujan deras dan semakin tinggi curah hujannya, pandangan jadi kabur dan terhalang. Guru Dongfang, Anda baik-baik saja. Ye Shikai mengerahkan seluruh tenaganya dan berteriak keras, bahkan bergema di lembah, namun tak seorang pun menjawab di bawah. Paman, Qingqing, Guru Dongfang, silakan cepat naik. Pada saat ini, suara Han Ruoya datang dari atas. Agar tidak khawatir mereka tidak dapat mendengarnya, Han Ruoya juga menggunakan pengeras suara untuk memperkuat suaranya. Qingqing, aku akan mengantarmu ke atas dulu, lalu aku akan pergi mencari Guru Dongfang. Ye Shikai tidak punya waktu untuk memikirkan banyak hal. Su Ziking masih dalam bahaya, dan Tuhan tampaknya sangat tidak baik. Hujan turun deras. Saat Ye Shikai mengangkat kepalanya, hujan membasahi wajahnya, seolah-olah ada seseorang di atas yang menuangkan air padanya. Baiklah. Baiklah. Su Ziking juga khawatir pada Dongfang Lian, tapi sekarang dia juga menjadi beban, jadi dia harus naik terlebih dahulu.
Yesike memegang tali dengan satu tangan, dan memanjat batu dengan tangan lainnya. Dia menginjak dinding batu dengan keras dengan kedua kakinya dan bergerak ke arah Su Ziking selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, batu di bawah kaki Su Ziking mengendur dan menggelinding ke bawah dinding batu. Su Ziking kehilangan pijakannya dalam sekejap dan merasa hampa. Ah! Su Ziking menjerit, dan pada saat ini, kemalangan datang silih berganti. Tali pengaman di atas juga putus pada saat yang sama. Mungkin karena gesekan dengan bagian batu yang tajam, atau mungkin karena sebab lain. Su Ziking tiba-tiba kehilangan keseimbangan, tali pengaman putus, tangannya mengendur, dan dia langsung terjatuh. King Ching! Yesike berteriak hampir secara naluriah. Dia menarik tali di tangannya dengan kuat dan tiba-tiba merasa kesulitan. Untungnya, dia mengikat tubuh Su Ziking dengan tali, kalau tidak dia akan benar-benar jatuh. King Ching, kamu baik-baik saja. Yesike berteriak keras, lalu mendengar teriakan dari bawah. Tampaknya Su Ziking masih di sana. Kakak ipar, selamatkan aku. Tunggu sebentar. Yesike menggunakan satu lengannya untuk menarik Su Ziking sedikit demi sedikit. Untungnya, dia adalah seorang kultivator, dan dia dapat dengan mudah mengangkat pria seberat 300 pon dengan satu tangan, apalagi Su Ziking. Kakak ipar, aku sangat takut. Saat Yesike perlahan menariknya, Su Ziking begitu takut hingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Yesike. Baiklah, ayo kita naik sekarang. Yesike menarik tali pengaman, ingin membawa mereka berdua ke atas, tetapi dinding batu terlalu licin, dan tidak ada tempat untuk melangkah. Yesike hanya bisa memegang tali pengaman erat-erat dengan kedua tangan dan memanjat sedikit demi sedikit. Teman-teman sekelas, tarik mereka ke atas dengan sekuat tenaga. Han Rueyao juga mengatur teman-teman sekelasnya untuk menarik tali dan menyeret kedua orang itu ke atas. Ledakan. Pada saat itu, talinya tiba-tiba bergetar. Karena beban yang ditanggung oleh dua orang itu, talinya pun sudah kencang, sehingga dia bisa merasakan getarannya dengan jelas. Mendesis. Oh tidak, ada celah di talinya. Yesike berteriak keras. Bab 880. Ledakan. Tiba-tiba talinya putus, Yesike kehilangan dukungannya dalam sekejap, dan tubuhnya langsung jatuh ke tebing. Ah! Su Ziking memeluk Yesike erat-erat dengan seluruh tubuhnya. Dia begitu takutnya hingga dia berteriak. Yesike terkejut pada awalnya, tetapi tanpa sadar dia memeluknya erat-erat. Kalau dia jatuh dari tebing setinggi itu, tubuhnya pasti hancur berkeping-keping dan pasti mati. Tidak, kita harus membalikkan keadaan. Yesike memeluk Su Ziking dengan tangan kirinya, mengeluarkan pedang logam tajam dari cincin penyimpanan, mengarahkan tangan kanannya ke belakang, dan menusukkannya dengan keras ke dinding batu. Pedang logam itu terbuat dari campuran logam khusus, sangat keras, dan dapat memotong besi bagaikan lumpur, dan menembus dinding batu bahkan lebih mudah. Yesike menarik dengan kuat, dan semua energi kinetik dari jatuhnya kedua orang itu ditambahkan ke tangan kanannya. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah terkilir sejak lama, tapi untung saja itu adalah Yesike. Pedang logam tajam itu memotong dinding batu dari kejauhan dan akhirnya berhenti. Yesike memeluk Su Ziking, memegang gagang pedang logam di satu tangan, dan keduanya melayang di udara. Kakak ipar, apakah kita sudah mati? Gadis bodoh, kamu masih bisa bicara bahkan setelah kamu mati. Yesike tersenyum pahit. Gadis kecil ini, yang biasanya riang dan tak kenal takut, sebenarnya masih seorang gadis kecil. Sekarang dia begitu takut, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Su Ziking perlahan membuka matanya dan menatap pedang tajam yang Yesike tancapkan di dinding batu, lalu dia pun menjadi tenang. Kakak ipar, ayo cepat naik. Su Ziking jelas ketakutan dan ingin segera terbang. Yah, tapi kita sekarang tergantung di udara dan tidak bisa naik, jadi kita hanya bisa turun dulu. Yesike mendongak lalu menunduk. Ia memperkirakan jarak ke dasar hanya lebih dari 20 atau 30 meter. Meskipun masih sangat tinggi, itu sudah cukup bagi Yesike. King Ching, tutup matamu dulu. Yesike berkata lirih, sambil mengerahkan segenap tenaganya, dan mencabut pedang dari dinding batu. Bersamaan dengan itu, dia menendang dinding batu itu dengan kakinya dan mendorong dengan kuat, dan mereka berdua pun terpental menjauh secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, Yesike menggunakan kekuatan internalnya untuk menahan gravitasi kedua orang itu dan benar-benar melayang di udara. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa meluncur saja, tetapi ini sudah cukup bagi mereka berdua untuk mendarat dengan selamat.
Ye Shikai menggendong Su Ziking di punggungnya dan mendarat di pohon besar. Ye Shikai mendorong dengan kakinya untuk meredakan benturan dan berhasil turun dari pohon dengan menginjak batang pohon. Akhirnya selamat, Ye Shikai menghela napas lega. Qingqing, kamu bisa turun sekarang. Ye Shikai menurunkan Su Ziking. Dia perlahan-lahan menurunkan kakinya dan memastikan dia berdiri di tanah yang kokoh sebelum dia membuka matanya. Tampaknya dia benar-benar takut kali ini. Mari kita lihat apakah dia berani membuat masalah lagi lain kali. Kakak ipar, apakah kita aman sekarang? Belum. Akan aman hanya jika kita kembali ke atas. Tapi setidaknya aku tidak akan jatuh dan mati. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Ada hutan dan semak-semak yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya, yang tampaknya bukan tempat untuk panjat tebing. Pakai ini. Ye Shikai mengeluarkan 2 jas hujan dari cincin penyimpanan, menyerahkan satu kepada Su Ziking, dan mengenakan satu lagi sendiri. Ngomong-ngomong, Guru Dongfang hilang. Ayo kita cari dia secepatnya. Pada saat ini, Su Ziking teringat bahwa Dongfang Lian telah menghilang selama panjat tebing sebelumnya. Ye Shikai tidak berani menunda, dan keduanya mulai mencari. Ngomong-ngomong, kalau Guru Dongfang mengalami kecelakaan dan jatuh dari atas sana, maka aku khawatir. Dia pasti akan cacat total. Tentu saja, Ye Shikai masih berharap dia bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Kakak ipar, kemarilah dan lihatlah ke sini. Pada saat ini, Su Ziking tiba-tiba berteriak, dan Ye Shikai bergegas mendekat. Di tanah ada seutas tali. Ye Shikai sangat akrab dengannya. Rangkaian tali ini adalah tali pengaman, tetapi ini hanya sebagian saja. Menatap ujung tali dengan rambut keriting, Ye Shikai merasa agak gelisah. Mungkin tali pengamannya putus, menyebabkan Dongfang Lian. Itu tidak mungkin. Bagaimana tali pengaman bisa putus begitu sering? Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang telah diam-diam merencanakan hal itu dan merusak tali pengaman terlebih dahulu. Tetapi siapa yang akan melakukan ini? Di Yanjing, orang yang melakukan ini pasti Bos Xing atau keluarga Wang. Mereka memiliki dendam terhadap Ye Shikai. Jika mereka mengetahui rencana perjalanan Ye Shikai sebelumnya, mereka dapat mengambil tindakan terlebih dahulu. Kakak ipar, lihat ini. Su Ziking tiba-tiba menjerit. Mengikuti arah jarinya, noda darah dapat terlihat di tanah. Meskipun tersapu hujan, mereka masih terlihat. Ye Shikai memperhatikan tali itu dengan hati-hati dan, seperti yang diduga, ada noda darah di sana. Guru Dongfang, dia belum meninggal. Su Ziking berteriak kegirangan. Ya, kalau saja hanya ada tali pengaman yang putus dan tidak ada Dongfang Lian, itu berarti dia mungkin tidak mati, dan noda darah ini adalah buktinya. Kita seharusnya bisa menemukannya dengan mengikuti jejak darah. Kata Ye Shikai. Baiklah, ayo berangkat. Su Ziking berkata dengan penuh semangat. Hati-hati. Ye Shikai melindungi Su Ziking di belakangnya. Ini adalah hutan dan mungkin ada beberapa bahaya tersembunyi. Lagi pula, jika itu benar-benar dilakukan oleh Bos Xing, mungkin ada beberapa penyergapan musuh di sini. Hai kakak ipar, noda darahnya hilang di sini. Su Ziking memegang senter dan melihat campuran darah dan lumpur yang tidak jelas di tanah. Dia merasa sangat tersesat. Akibatnya, petunjuk yang dicarinya pun rusak. Kakak ipar, kita harus menemukan Guru Dongfang. Jangan khawatir. Sepertinya dia ada di dekat sini. Namun, dia pasti terluka parah dan menemukan habitat seperti gua untuk bersembunyi. Ye Shikai menganalisis. Ya, aku juga berpikir begitu. Bahasa Indonesia. Kakak ipar, aku sangat lapar dan kedinginan. Setengah jam kemudian, Su Ziking tiba-tiba berjongkok di tanah dan berkata dengan suara rendah. Ye Shikai berjalan mendekatinya dan mendapati wajahnya pucat, jadi dia menyentuh dahinya dengan tangannya. Wah, panas sekali. Wajah Ye Shikai tampak serius. Su Ziking ketakutan karena lompat tebing tadi, dan terjebak dalam hujan deras, jadi dia tiba-tiba demam. Ini adalah suatu masalah. Ye Shikai menyuntikkan tenaga dalamnya ke dalam tubuhnya untuk mengusir dinginnya hujan, tetapi tidak, tubuhnya tidak akan mampu bertahan jika terus begini. Untungnya, dia punya cincin penyimpanan. Ye Shikai menemukan tempat untuk berteduh dari hujan, mengeluarkan tenda dari cincin penyimpanan, dan mendirikannya dalam 10 menit dengan kedua tangan. Dia lalu mengeluarkan selimut dari cincin penyimpanan dan membentangkannya di dalamnya. Namun, hal berikutnya lebih merepotkan. Saat ini, Su Ziking basah kuyup karena hujan. Dia harus mengganti pakaiannya, tetapi hujan membasahi tubuhnya. Ahem, Qingqing,
Ini handuk kering. Cepat bersihkan tubuhmu, lalu ganti pakaian kering dan istirahat. Yesike menyerahkan handuk itu, lalu secara naluriah menjauh dari tenda, karena saudara iparnya sedang berganti pakaian di dalam. Yesike pun tidak tinggal diam. Cincin penyimpanan itu seperti tas harta karun Doraemon. Isinya beberapa kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan darurat. Yesike mengeluarkan panci besi, air mineral, dan korek api. Setelah air mendidih, ia mengambil beberapa irisan jahe dan menaruhnya ke dalam panci, bermaksud untuk memasak air jahe. Bersambung.